Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang menarik dan pasti kalian suka, yaitu tentang dongeng. Nah, pembelajaran dongeng ini ada di KD 3.8, menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tertulis, dan visual sesuai dengan tujuan untuk kesenangan. Tentunya ada di muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. Nanti anak-anak simak video penjelasan tentang dongeng ini sampai selesai, karena nanti Bu Guru juga akan memberi contoh tentang cerita dongeng. Bu Guru punya pertanyaan nih. Di sini, siapa yang suka mendengarkan cerita dongeng? Atau sering diceritakan dongeng oleh ayah atau bundanya di rumah? Bu Guru juga senang sekali dengan cerita dongeng, ya. Lalu, kalau kalian sudah pernah mendengar cerita dongeng, kalian tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan dongeng itu? Nah, perlu anak-anak ketahui, dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Jadi ini bukan cerita yang sebenarnya ya. Nah, anak-anak, karena dongeng ini sifatnya adalah bukan cerita yang sebenarnya, maka dongeng ini biasanya dijadikan sebagai sarana hiburan. Selain itu, dongeng biasanya juga digunakan untuk menyampaikan pesan moral atau pesan yang mendidik. Dongeng ini cerita yang dikarang atau dibuat dan diceritakan kembali secara berulang-ulang oleh orang-orang. Nah, perlu anak-anak tahu juga kalau dongeng itu adalah cerita warisan dari nenek moyang. Itu artinya dongeng ini sudah ada sejak zaman dahulu dan turun-temurun. Nah, dongeng ini harus kita lestarikan keberadaannya. Maka anak-anak sering-seringlah membaca dongeng. Selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan tentang unsur-unsur dongeng. Ada 2 unsur dongeng yang perlu anak-anak ketahui. Yang pertama adalah unsur intrinsik atau dari dalam. Yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Nah, kita akan membahas unsur intrinsik terlebih dahulu ya. Nah, unsur intrinsik. Apa sih yang ada di dalam unsur intrinsik itu sebenarnya? Yang pertama ada tema, lalu tokoh, yang ketiga watak, yang keempat latar, yang kelima amanat, dan selanjutnya ada alur, sudut pandang, dan gaya bahasa. Namun di kelas 3 anak-anak akan mempelajari 5 unsur intrinsik dulu. Ada tema, tokoh, watak, latar, dan amanat. Untuk yang lainnya akan dipelajari besok di kelas selanjutnya. Yang akan kita pelajari yang pertama adalah tema. Yang dimaksud dengan tema adalah suatu gagasan pokok yang mendasari terbentuknya sebuah dongeng. Jadi sebelum kita membuat dongeng atau pengarang membuat dongeng itu sebelumnya menentukan dulu apa ya tema yang akan diambil. Misalnya tentang tema persahabatan atau pahlawan atau kasih sayang. Nah, nanti isi cerita dongeng itu disesuaikan dengan tema yang telah dibuat. Selanjutnya adalah tokoh. Tokoh itu adalah pelaku dalam sebuah cerita. Misalnya ada cerita bawang merah, bawang putih. Nah, tokohnya siapa? Ada bawang merah, ada bawang putih, ada ibu tiri. Ya kan? Anak-anak sudah pernah mendengar belum cerita tentang bawang merah, bawang putih? Atau cerita dongeng yang lainnya ya. Nah, tokoh ini dibedakan menjadi 3. Ada pelaku baik atau disebut protagonis. Pro itu artinya baik ya. Ada pelaku jahat yang disebut antagonis, dan ada pelaku penengah yang disebut tritagonis. Nah, anak-anak selanjutnya adalah watak. Tentu anak-anak tahu ya,
Yang dimaksud dengan watak itu adalah sifat yang dimiliki oleh tokoh dalam sebuah cerita. Misalnya ada yang punya watak baik hati, sombong, atau kejam, atau ramah, dan lain-lain. Bu Guru terangkan lagi ya, kalau tokoh itu adalah pelakunya, kalau watak itu adalah sifatnya, ya. Nah, selanjutnya adalah latar. Jadi, latar merupakan tempat, waktu, suasana, serta alat pada peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam sebuah karya sastra atau dongeng tadi ya. Nah, di sini latar itu dibagi menjadi 3. Latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kalau latar tempat itu adalah tempat kejadian dongeng atau cerita itu. Misalnya di perpustakaan, di jalan, di taman, di sungai, dan lain-lain. Latar waktu itu adalah kapan waktunya cerita tersebut. Misalnya pagi hari, siang hari, malam hari, atau bisa juga disebutkan pada bulan apa, tahun berapa, juga bisa ya. Jadi tidak harus pagi, siang, malam. Bisa juga disebutkan pukul berapa. Nah, itu juga menunjukkan waktu. Lalu yang ketiga adalah latar suasana. Suasana ceritanya seperti apa? Atau sedih, gembira, haru, atau yang lain-lain ya. Nah, yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah sebuah pesan yang ingin disampaikan seorang penulis atau juga pengarang cerita kepada pembaca. Nah, amanat ini biasanya berisi nasihat yang disampaikan oleh penulis tadi melalui karyanya, misalnya cerita dongeng tadi ya. Amanat ini bersifat positif, di mana berisi pesan-pesan moral dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dongeng. Ada 4 jenis dongeng yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah fabel. Fabel adalah dongeng yang menceritakan tentang binatang. Misalnya, apakah kalian pernah mendengar dongeng Kancil Mencuri Timun? Nah, itu adalah contoh fabel ya. Atau ada cerita semut dan gajah. Nah, itu juga termasuk fabel atau cerita tentang binatang. Yang kedua adalah legenda. Legenda yaitu dongeng yang menceritakan tentang asal-usul suatu daerah. Misalnya, terjadinya Danau Toba. Nah, apakah kalian pernah mendengar cerita Danau Toba? Danau Toba itu merupakan salah satu contoh legenda. Yang ketiga adalah mite. Mite adalah dongeng yang menceritakan tentang suatu kehidupan berkaitan dengan hal-hal mistis ya. Contohnya adalah dongeng Nyi Roro Kidul. Nah, itu merupakan contoh mite. Yang keempat adalah sage. Nah, sage adalah dongeng yang menceritakan tentang sejarah kepahlawanan. Contohnya misalnya Jaka Tingkir. Nah, itu merupakan contoh sage. Nah, anak-anak, Bu Guru punya video tentang cerita dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Nah, cerita dongeng tersebut ada di buku tematik kalian, tema 2, subtema 1 di halaman awal. Silahkan kalian simak videonya sampai selesai dan kalian fokus karena nanti akan ada soal yang harus kalian kerjakan. Selamat menonton video anak-anak. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Pohon apel, bantu aku bersembunyi dari teman-temanku ya. Tentu saja, sobat. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira.
Ayo bermain bersamaku lagi. Maafkan aku, pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Wah, jangan risau. Kau boleh memotong cabang-cabangku ini untuk membangun rumahmu. Wah, terima kasih pohon apel. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Sayangnya setelah peristiwa itu, sahabatnya tidak pernah datang kembali. Pohon apel menjadi kesepian dan sedih. Oh, kenapa sahabatku tak pernah datang lagi ya? Pohon apel setiap hari selalu menunggu kedatangan anak laki-laki. Namun anak tersebut tidak kunjung datang menemuinya. Beberapa waktu lamanya, akhirnya anak laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Sekarang aku sudah tak bisa memberimu apa-apa. Oh, tak apa-apa. Aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat untuk tubuh tuaku ini. Baik, kemarilah. Sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bisa bersandar dan beristirahat. Duduklah bersamaku, beristirahatlah. Terima kasih. Kau memang sahabat terbaikku. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia karena mereka bisa bersama lagi. Nah, anak-anak, setelah kalian menonton video dongeng pohon apel yang tulus, ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Nanti silahkan ditulis di buku tulis dan dikerjakan serta dikirim ke WA Bu Evi ya. Nah, 5 soal tersebut yaitu yang pertama, siapa tokoh yang ada di dalam dongeng pohon apel yang tulus? Nah, tokohnya siapa aja, pelakunya siapa aja ditulis ya. Yang kedua, tuliskan watak atau sifat setiap tokoh dalam dongeng. Yang ketiga, sebutkan kebaikan yang diberikan pohon apel. Nah, apa sih yang pohon apel berikan kebaikan kepada anak laki-laki? Kan seperti itu. Yang keempat, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Nah, tadi dari cerita tersebut, kira-kira mengapa kok pohon apel itu sedih? Yang kelima, tuliskan pesan yang terkandung dalam dongeng atau amanat. Nah, tadi sudah guru jelaskan ya. Nah, itu saja tugas dari Bu Guru. Silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya anak-anak. Nah, sekian materi dari Bu Evi, penjelasan tentang dongeng. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap semangat, fokus, rajin belajar, membantu orang tua di rumah, dan jangan lupa beribadah. Terima kasih saya ucapkan juga kepada Bapak Ibu atau kakak atau saudara yang sudah mendampingi anak-anak belajar. Semoga kalian semua anak-anak selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.